Stop impor solar pada 2026 digadang-gadang menjadi simbol kemandirian energi. Namun di balik target itu, sanggupkah Indonesia merealisasikan penghentian impor solar dan bagaimana kesiapan kilang dan bauran energi yang berjalan? Pemerintah berencana menghentikan impor solar yang baru akan dilakukan setelah Refinery Development Master Plan atau RDMP Kilang Balikpapan beroperasi penuh. Lantas apakah proyeksi kilang ini mampu menjadi tulang punggung pasokan solar domestik? Proyek RDMP Kilang Balikpapan merupakan proyek strategis nasional yang menelan investasi sebesar 7,4 miliar dolar Amerika atau setara 126 triliun rupiah. Proyek ini menjadi salah satu investasi terbesar BUMN dalam mengurangi impor BBM. Meski tahapan utama pembangunan telah selesai, produksi penuh tidak langsung terjadi karena masih membutuhkan penyesuaian operasi, logistik, dan pengisian stok. Dengan demikian, kemungkinan impor solar masih dilakukan secara terbatas di awal 2026. Langkah ini diposisikan sebagai penyangga sambil menunggu kilang beroperasi stabil. Jika RDMP Balikpapan telah berjalan penuh, pemerintah memproyeksikan potensi surplus solar yang menjadi dasar target nol impor. 2026 insya Allah kita nggak akan impor solar lagi. Kenapa? Karena RDMP kilang kita yang di Balikpapan, insya Allah 10 November ini akan kita resmikan. Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan berpotensi untuk kita bisa supply kita bisa terjadi lebih terhadap solar dan bisa kita ekspor. Berdasarkan Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2024, tren impor solar relatif stabil pada 2021 dengan realisasi sebesar 3,19 juta kiloliter. Namun lonjakan terjadi pada 2022 mencapai 5,27 juta kiloliter. Angka tersebut menjadi volume impor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pada 2023, impor solar masih berada pada level tinggi, yakni sebesar 5,14 juta kiloliter. Sementara 2024, volume impor tercatat menurun menjadi 4,24 juta kiloliter. Pengamat energi Putra Adiguna menilai, surplus solar bisa terjadi jika biodiesel B45 atau B50 dan RDMP Balikpapan berjalan sesuai jadwal. Namun ada risiko besar dari sisi waktu, kompetisi, dan fiskal. Jadi tidak masalah surplusnya diekspor, Indonesia masih mengimpor. Karena toh yang penting kan adalah net amount-nya. Nah ini yang kadang-kadang juga kita suka agak bingung gitu dalam membaca, oh ini harus dipaksa membeli dari domestik. Nah, poin kedua adalah memastikan memang bahwa Pertamina sanggup mensuplai pada kualitas dan harga yang kompetitif. Nah, kembali lagi bahwa kalau kita mau melihat Pertamina sebagai kompetitif, itu juga harus dilihat ke sana. Memang secara teknis ada dua pertanyaan tambahan, yaitu apakah benar B45 atau B50 akan terjadi on time, dan apakah benar RDMP akan mulai on time juga. Putra menyoroti bahwa program biodiesel sudah mencapai batas subsidi, terlihat dari pemangkasan skema dana saat B40, sehingga target ke depan sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga pembiayaan. Saya rasa ide besar untuk mengurangi impor itu tetap penting. Kita berbicara swasembada energi. Jadi kalau apakah optimis atau tidak, saya rasa akan ada progres. Tetapi mungkin pesan yang saya ingin tekankan adalah dalam berbicara impor atau ekspor, berbicara dengan net import atau net export. Karena itu justru memacu kedua-duanya. Kita bisa memacu Pertamina benar-benar world class, bisa mengekspor produk mereka ke sebelah, dan kita juga mengimpor energi yang juga mungkin kualitasnya juga sama bagusnya dan harga mungkin lebih kompetitif. Jadi saya cukup optimis akan ada progres di dalam mencoba menurunkan net impor daripada energi di Indonesia, tetapi pemerintah harus berhati-hati untuk melihat semua ini dengan cara yang kompetitif dan juga transparan. Pada 2023, Indonesia memasifkan campuran produk sawit yakni biodiesel 35% atau B35 pada pertengahan tahun. Komposisi ini meningkat pada 2025 menjadi 40% dan diyakini dapat menekan angka impor solar dalam negeri. Selanjutnya pemerintah mempersiapkan langkah transisi menuju B50 yang ditargetkan berlaku pada 2026. Dengan RDMP Balikpapan yang masih memasuki tahap optimalisasi dan bauran biodiesel yang terus ditingkatkan, stop impor solar bukan sekadar soal target tahun, melainkan ujian apakah transisi energi ini benar-benar siap dijalankan atau masih bergantung pada impor sebagai jaring pengaman. Roni Satria, Indra Hadi, Jakarta.